Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang para saudara dan saudariku yang terkasih. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan bunga tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah kita penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita mohonkan berkat atas daun-daun palma ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mendengarkan Injil Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mengikuti yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud
tempat yang berhati. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita semua berkumpul bersama seluruh gereja Katolik di dunia. Kita memulai peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan yang ditandai dengan masuknya Yesus dalam kota Yerusalem. Kita semua ingat kata-kata Yesus beberapa hari sebelumnya. Anak manusia harus masuk ke Yerusalem. Dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus diserahkan kepada tua-tua agama, imam-imam kepala, lalu kemudian dia dibunuh. Yesus menggenapi apa yang telah difirmankannya itu, dan hari ini dia masuk ke kota Yerusalem itu. Dia tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Tetapi hari ini dengan penuh ketenangan dia memasuki kota Yerusalem itu. Dia datang sebagai seorang raja, tapi bukan seperti raja di dunia yang punya kekuasaan, yang punya tentara, yang punya kekayaan. Dia bukan raja seperti itu. Dia adalah raja cinta kasih. Dia adalah raja damai. Oleh karena itu, dia datang bukan menggunakan mobil mewah. Dia datang bukan dengan menggunakan atau menghantar para pengawal dan tentara-tentara. Dia datang sendirian, tidak seperti raja-raja di dunia yang mungkin ketika dia datang, dia diantar oleh para prajurit, dia diantar oleh para tentara, lengkap dengan senjata dan seterusnya. Tapi raja ini dia datang sendirian, bahkan dia menumpangi seekor keledai yang terlambat. Kenapa dia memilih keledai? Keledai itu binatangnya sangat besar, tinggi, tapi keledai itu kalau dia berjalan, dia selalu mundur. Jarang sekali baru dia angkat kepala. Nah, itulah tanda kerendahan hati. Bahwa dia yang tinggi itu jarang sekali baru mengangkat muka. Maka kalau kita lihat keledainya, itu selalu menunduk. Itu tanda kerendahan hati. Yesus adalah sang raja. Maka dikatakan raja di atas segala raja, tapi dia tidak meninggikan diri. Sebentar kita mendengarkan dalam bacaan pertama dan kedua itu dikatakan, Rasul Paulus dia bilang, Yesus itu walaupun dia putra Allah, tapi dia tidak menyombongkan dirinya, melainkan dia merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia untuk mengalami pengalaman manusia. Demikian juga digambarkan dengan keledai ini. Dia selalu tertunduk, tanda kerendahan hati. Ya, adalah seorang raja bukan seperti raja-raja di dunia ini. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya, para pengikutnya. Mungkin berbeda dengan raja-raja di dunia. Berbeda karena mungkin mereka mencari sesuatu yang lain, tapi yang dicari oleh Yesus adalah keselamatan umat manusia. Dan dia sendiri mengorbankan dirinya. Dia sendiri datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang yang dicintainya. Itulah raja yang sejati, raja yang mau berkorban untuk sesama, raja yang berkorban untuk umatnya. Maka peristiwa ini mengajarkan kepada kita sekalian supaya mari kita menjadi seperti Yesus, orang yang oleh orang-orang di Yerusalem. Sebelum berhadapan, Romo mohon memberkati palma umat yang dibawa oleh umat Romo. Ya, sambil peranakan masuk ke gereja, Romo akan memberkati daun palma. Umat dipersilakan untuk mengangkat daun palmanya. Urutan peranakan dimulai dari miskinar, dilanjutkan dengan tur dan umat, kemudian petugas liturgi, dan dilanjutkan dengan imam dan biak, ya, anak-anak kecil.
Silakan, kita akan melakukan perarakan. Dipersiapkan lagu dari teks Yerusalem Lihatlah Rajamu. Yesus di
Yesus di sesatnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdaku-serdaku membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludainya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengelok-elokkan dia, mereka menanggalkan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau ini adalah teks yang pendek, kalau teks yang panjang, seperti kita baca tadi malam di pagi saji. Nah, kalau teks yang panjang itu dia akan mengisahkan dengan sangat bagus itu bagaimana Yesus sebelum disalibkan. Ada sebuah adegan yang sangat panjang yang dikisahkan di sana. Nah, kalau yang ini dia langsung berhadapan dengan mahkamah agama, lalu kemudian masuk Yesus dulu, lalu langsung disalibkan, lalu selesai. Tapi kalau di teks yang panjang itu dia akan mengisahkan bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam Getsemani, di mana Yesus ketika dia berada di dalam Getsemani, dia sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Di situ dikisahkan sebuah adegan yang sangat indah, di mana Yudas Iskariot ada di situ, ada Petrus di situ. Lalu kemudian dalam kisah yang sengsara yang panjang itu dikisahkan bagaimana Yudas itu dia datang lalu membunuh Yesus. Tapi Yudas itu dia sudah berisyarat kepada orang-orang Yahudi, orang yang percaya membunuh itu, itulah Yesus yang harus kalian menangkap. Lalu kemudian para prajurit itu datang dan Yudas Iskariot membunuh Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka menangkap Tuhan Yesus. Dalam kisah yang panjang itu juga dikisahkan bagaimana Petrus sebelum Yesus ditangkap, Petrus dia bilang kepada Tuhan Yesus, kalau semua orang lari, saya tidak akan lari. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian seorang perempuan bertanya kepada Petrus, apakah kau juga murid orang ini? Petrus dia katakan, tidak, maka aku tidak mengenal dia. Sebanyak 3 kali Petrus menyembah Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Ketika Petrus dia bilang, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Yesus dia bilang kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangka aku 3 kali. Dan terjadilah demikian pada waktu itu Petrus menyangka Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia ingat kata-kata Yesus, akhirnya dia menjadi sedih hati. Yudas Iskariot ditampilkan di sana, Petrus ditampilkan di sana sebagai murid-murid Tuhan. Lalu kemudian Pilatus ditampilkan di sana sebagai orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan, yang punya kewibawaan, yang bisa membebaskan seseorang karena dia adalah seorang raja. Tapi Pilatus tidak mampu melakukan hal itu karena dia takut kehilangan jabatan dan kekuasaan.
orang bertanya, apakah engkau juga murid orang ini? Yesus dia bilang, tidak, saya tidak kenal dia. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Yudas Iskariot selalu berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari malam dengan Yesus, tapi kemudian dia menjual Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini, dua murid ini kemudian mengajarkan kepada kita sekalian bahwa orang-orang terdekat kita lah yang kemudian menghancurkan kita. Orang-orang yang selalu ada bersama dengan kita, mereka lah yang menjadi pengkhianat kita. Kisah ini kemudian mengajarkan kepada umat beriman bahwa tidak mungkin orang di luar kita yang menghancurkan kita. Tidak mungkin orang-orang yang ada di luar kita yang memisahkan atau menceritakan keburukan kita. Hanya orang-orang yang ada di dalam kita, hanya orang-orang yang ada di lingkungan kita, mereka itulah yang menceritakan kita, mereka itulah yang menghancurkan kita. Karena apa? Mereka sendiri mengenal kita, mereka sendiri tahu siapa itu kita, mereka bisa bercerita tentang kita. Karena mungkin orang dari luar stasi ini menghancurkan stasi ini, tidak mungkin. Yang menghancurkan stasi ini adalah orang-orang yang ada di dalam stasi ini. Karena orang-orang di dalam sini yang mengetahui semua yang ada di sini. Demikian juga Tuhan Yesus. Orang-orang dari luar tidak menghancurkan dia. Yang menghancurkan dia itu siapa? Yudas Iskariot. Yang menghancurkan dia itu siapa? Petrus. Siapa Petrus dan Yudas Iskariot itu? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang yang ada bersama dengan Tuhan setiap kali, makan bersama, jalan bersama, berjuang bersama-sama, dan akhirnya mereka juga yang menjual, mereka juga yang mengkhianati. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa pengkhianatan itu sering terjadi bukan dari luar, tapi dalam diri, dalam keluarga kita masing-masing, dalam kelompok kita masing-masing. Yang menghancurkan kita adalah orang-orang yang ada bersama dengan kita. Yang menghancurkan kita adalah tempat-tempat kerja kita. Yang menghancurkan kita adalah mungkin keluarga kita, mertua kita, anak kita, cucu kita, adik kita, kakak kita. Nah, mereka itulah yang kemudian menghancurkan kita, seperti yang Yesus alami dalam Injil pada hari ini. Hari ini juga kita mendengarkan bagaimana Yesus masuk di kota Yerusalem. Dalam kisah yang ada dikatakan, Yesus dia masuk ke kota Yerusalem itu, dan dia sebetulnya dia tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi orang-orang yang tadi berteriak Hosana, Putra Allah, orang-orang yang sampai ini kemudian berteriak salibkanlah dia. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu kota Yerusalem itu seperti apa. Dan Yesus sendiri sesungguhnya dia melihat orang-orang itu. Ketika orang-orang itu semua berteriak Hosana Putra Allah, bersorak-sorai, Yesus sesungguhnya dia sedih hati karena dia tahu orang-orang ini sementara berteriak, dan sesungguhnya teriakan ini bukan sebuah ketulusan hati. Yang berteriak ini kemudian mereka juga yang akan berteriak salibkanlah dia. Maka pelajaran terpenting dari kisah sengsara ini adalah Yesus mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana orang-orang berusaha untuk melihat secara lebih jernih apa yang terjadi di sekitar kita. Karena Yesus sendiri melihat semua peristiwa itu, orang-orang itu yang kemudian menjual dia. Yesus melihat sendiri orang-orang yang menyangkal dia. Yesus melihat sendiri orang-orang yang tertawa. Yesus melihat sendiri orang-orang yang bersorak-sorai, dan semua orang itu adalah pengkhianat. Maka coba kita bayangkan kalau kita adalah seorang Yesus. Coba kita mengambil bagian dalam peristiwa Yesus ini. Coba bayangkan kalau Anda, saya, kita semua adalah Yesus. Yang ketika kita masuk ke Yerusalem, kita lihat orang-orang yang tertawa.
dalam angkut itu, dialah yang kemudian menyerahkan saya. Dan Yudas melakukan hal itu. Yesus tahu Yudas. Dan kita membayangkan bagaimana Yudas kemudian datang berjumpa dengan Yesus. Coba bayangkan kalau kita itu adalah seorang Yesus yang kita berjumpa dengan orang, berhadapan-hadapan dengan orang yang sesungguhnya nyata-nyata mengkhianati kita. Pasti kita akan kecewa. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Coba kita bayangkan kalau kita adalah Yesus yang ketika mendengarkan pernyataan dari Petrus tadi, aku tidak mengenal dia, sekali-kali aku tidak mengenal dia. Coba bayangkan kalau kita adalah Yesus dan di hadapan semua orang, lalu keluarga kita, teman kita, sahabat kita menyangkal kita, pasti kita akan kecewa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Yesus mencoba untuk melakukan semuanya itu dengan tenang. Yesus mencoba untuk menjalani semuanya itu dengan penuh kesabaran karena ada satu misi besar, yakni keselamatan umat manusia. Dia mencoba untuk memikul salib itu, dia mencoba untuk menerima hinaan itu, dia mencoba untuk menerima murid-murid yang menjual, murid-murid yang memfitnah dia mencoba untuk menerima semuanya itu karena ada hal besar yang harus dia perjuangkan, yaitu keselamatan umat manusia. Tapi sesungguhnya semua yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah sengsara itu, Yesus sendiri sudah berdoa terlebih dahulu. Karena di taman Getsemani itu Yesus berdoa, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan itu artinya adalah penderitaan. Cawan itu adalah salib. Cawan itu adalah kesakitan. Maka Yesus dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini atau biarlah ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Maka Yesus membiarkan seperti itu terjadi, karena itu adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Dia bilang putra manusia harus pergi ke Yerusalem supaya mengalami kematian di sana untuk keselamatan umat manusia. Itulah kehendak Bapa. Maka Yesus dia bilang, biarlah kehendak Bapa terjadi dalam semua perkara ini. Maka dari kisah ini kemudian mengajarkan kepada kita sekalian, perjalanan hidup umat manusia dipenuhi dengan begitu banyak penderitaan. Perjalanan hidup umat manusia diwarnai dengan salib-salib. Ada yang mungkin punya salib berat, ada yang punya salib tidak terlalu berat, ada yang punya salib yang mungkin jauh lebih berat lagi. Hari ini Tuhan mengajarkan, dia pikul salib itu dengan berdoa bahwa biarlah kehendak Allah yang terjadi. Biarkan kehendak Allah yang terjadi dalam setiap pengalaman hidup umat manusia. Kehendak Allah inilah yang kemudian memampukan Yesus sehingga pada hari Jumat Agung itu kita semua akhirnya mendengarkan Yesus memandang orang yang menjual dia, Yesus memandang orang yang menyangkal dia, Yesus memandang orang yang menampar dia, Yesus memandang orang-orang yang menunggangi dia, Yesus memandang orang-orang yang tadi berteriak, salibkanlah dia itu. Semua orang yang dilihat oleh Yesus yang mengkhianati dia itu, di atas kayu salib Yesus tidak membenci mereka. Di atas kayu salib Yesus tidak marah kepada mereka. Tapi di atas kayu salib itulah Yesus kemudian berdoa pada hari Jumat Agung. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itulah pengampunan sejati. Yesus mampu melakukan semuanya ini karena dia membiarkan kehendak Allah terjadi.
biarlah kehendak Allah yang terjadi. Apapun yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, hinaan, fitnaan, penyanderaan, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sederhana diajarkan oleh Yesus pada hari ini. Bila saja kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau memang sangat ingin saya pikul, kalau ini adalah kehendak Tuhan, maka saya harus mendukungnya. Tapi kalau hinaan itu bukan karena kehendak Tuhan, yakinlah semua pasti akan terhalalkan di sana. Inilah pesan penting yang disampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita lagi berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Berkat jasa Yesus Romawi yang menderita, maka kami mohon, beribadah dan kabulkanlah doa kami yang menyamai rohmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima lagu yang kami siapkan. Inilah sedaya permohonan dan dari sang manusia, yang bagi kami akan menjadi iman rohani.
Yesus memulainya. Para rasul dan semua guru sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perkataan Yesus Kristus Putramu. Dengan perkataan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dalam kitab dan menuntut ajaran tadi,
Ya Bapa, jika kami ingin melewatkan komuninya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Kami berikan kita semua, orang-orang hidup kita, susah dari sakit dan penyakit, hari Yesus mengajarkan, kita berdoa meminta supaya terjaga dalam kehendak Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam semua perkara, semua masalah, semua perkara kita, dan percaya ketika kehendak Tuhan yang terjadi, maka semua pasti akan baik-baik. Itu semua yang kita